Pemirsa, setelah 11 hari persidangan, sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina akhirnya rampung pada Jumat lalu. Berkasnya akan dilimpahkan ke Mahkamah Agung, menyusul berkas PK Saka Tatal yang telah dikirim pada 30 Agustus. Nasib Saka Tatal dan 6 terpidana kasus Vina kini bergantung pada Hakim MA. Mampukah Hakim mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan hanya dari tumpukan kertas? Topik ini akan kami bahas bersama mantan Hakim MA Gayus Lumbun yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat sore Pak Gayus. Selamat sore Mbak Tasya. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di NTV Prime. Ya, sama-sama. Iya, Pak Gayus, sebelum kita membahas tentang bagaimana Hakim Agung nanti akan memutus PK, saya ingin Anda memberikan catatan tentang kasus Vina ini dan kemudian bagaimana ini bergulir. Ada 3 PK sebenarnya yang berjalan, adalah PK Saka Tatal, kemudian PK 6 terpidana, dan yang terakhir ada PK dari terpidana Sudirman. Apa catatan Anda tentang kasus Vina? Yang pertama, Ketua Mahkamah Agung sudah pernah menerbitkan satu SK di mana atas perkara yang sama agar diadili oleh majelis yang sama, agar tidak ada satu pertentangan atau disparitas putusan. Ini akan baik sekali karena yang mengajukan tadi lebih dari satu, tentunya majelisnya kalau satu akan lebih mudah terfokus kepada perkara ini. Apa yang diberikan oleh hakim di topik yang ditanyakan ini adalah kebenaran material yang ditemukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Artinya ya Hakim MA, Hakim Agung ya, bukan Hakim MA, Hakim itu banyak. Hakim Agung yang mana perkara ini haruslah bisa memutuskan apa yang ditemukan dalam pengajuan upaya hukum luar biasa ini secara kebenaran material. Kebenaran yang sejatinya seperti apa? Ada 3 syarat. Yang pertama, apakah ada perkara ini ditemukan suatu hal yang semula tidak pernah diperiksa atau diadili di tingkat sebelumnya. Nah, ini penting karena ini akan menjadikan satu keadilan dari hak asasi manusia. Ternyata ada yang dilalaikan atau tidak diperiksa secara lengkap, dan apabila diperiksa besar kemungkinan terdakwa atau tersangka ini bisa bebas. Itu yang utama, dikenal sebagai novum. Yang kedua, apakah ada kelelahan hakim yang nyata, hakim manusia biasa, ada kesalahan yang nyata yang perlu diperiksa lagi oleh hakim PK. Ketiga, tentu waktu pengajuannya diatur masing-masing 180 hari kecuali novum. Itu menjadikan batasan waktu yang diberikan oleh undang-undang. Demikian. Saya ingin mengklarifikasi ketika Anda mengatakan bahwa perkara ini harus diproses oleh hakim yang sama. Apakah maksud Anda hakim yang di 2016 kemudian harus terlibat dalam putusan di PK 2024? Atau seperti apa Pak Gayus? Justru tidak boleh hakim yang sama, tapi majelis PK ini haruslah satu. Itu surat keputusan KMA ya, disebut KMA, agar membatasi disparitas, membatasi berbedanya, nanti menjadi pertanyaan kembali dan mungkin menjadi hal baru bagi yang memohon. Tatal, PK 6 terpidana, dan PK Sudirman ini masuk dalam 3 berkas yang berbeda-beda, tetapi hakim yang nanti akan memutus, Hakim Agung yang akan memutus PK ini haruslah hakim yang sama begitu, supaya berkesinambungan begitu ya Pak Gayus? Diminta oleh Ketua Mahkamah Agung di tahun saya aktif di sana itu agar tidak terjadi disparitas perbedaan. Baik, sebelum kita lanjutkan perbincangan Pak Gayus, kita akan sama-sama simak informasi berikut ini. Pemirsa, kita akan ikuti informasi terkait PK dari 6 terpidana kasus tewasnya Vina. Ya, ngesrek itu gimana ya, kalau bahasa saya itu ya kayak ngelosor gitu. Jatuh tergelosor jerer gitu. Orangnya ngantem tiang itu, sininya itu. Gini. Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon,
menjadi salah satu yang didatangi hakim, pemohon, serta jaksa saat berlangsung sidang PK di TKP Jumat 27 September lalu. Ini lokasi yang diperdebatkan menyangkut kematian Vina dan Eki. Apa ia merupakan titik di mana dua sejoli tadi disergap lalu dibunuh di lahan kosong? Atau Talun nyata-nyata adalah TKP di mana Vina dan Eki meninggal karena kecelakaan? Jadi setelah tadi katanya kejar-kejaran ke flyover, sampai di flyover mereka kan hanya dipukuli, dapat orangnya. Setelah itu dibawalah mereka itu ke tempat ini. Nanti kita lihat jaraknya berapa jauh itu. Dari flyover dibawa ke tempat ini, di sini dianiaya, diperkosa dan sebagainya. Setelah dianiaya, diperkosa dan sebagainya, baru dibawa lagi mayatnya ke flyover. Diletakkan katanya di flyover seakan-akan itu adalah kecelakaan. Nah itu yang kita lihat dalam keadaan hujan. Sehingga bagaimana caranya mereka membawa dari sini ke flyover? Ya kan itu persoalannya, kan ada berapa motor yang dibawa ke sana dalam keadaan sudah dianiaya dan satu sudah meninggal. Sidang PK 6 terpidana sudah rampung. Di ruang sidang PN Cirebon ini, saksi dan ahli mengungkapkan kesaksian serta penjelasan sesuai kompetensinya dengan logika, emosi, hingga air mata. Tanggal 16 ketika Sakatata datang itu ketemunya di kejaksaan dalam kondisi BAP sudah jadi, hanya nama saya yang dikosongkan. Saya juga susah berkomunikasi dengan Sakatata saat itu. Saya masih melihat luka-lukanya, cuman kan pandangan matanya dia kosong banget. Saya susah, saya nanya apapun, dia juga nggak ngerti saya pengacaranya. Sangat kelihatan shock. Dia menerima perlakuan yang luar biasa karena dia sempat menulis di secari kertas yang disampaikan kepada keluarganya. Teteh, saya disiksa, disetrum, disuruh minum air kencing. Cuma kalimat itu yang dia tulis di kertas kemudian dikasih ke keluarganya. Pertanyaannya, apakah hakim yang ditunjuk Mahkamah Agung untuk memutuskan PK yang diajukan 6 terpidana plus Saka Tatal dan Sudirman akan menangkap suasana di persidangan di PN Cirebon? Bagaimana seharusnya Hakim MA memutus sehingga aspek kebenaran dan keadilan untuk terpidana dan korban terpenuhi? Dari Cirebon, Jawa Barat, tim jurnalis NTV melaporkan. Iya, pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Tengku Nasrullah. Selamat malam, Pak Teguh. Halo, selamat malam Bang Nasrullah. Makasih ya. Halo, selamat malam Pak Nasrullah. Masih di mute sepertinya audionya. Saya di mute ini. Oke, sudah bisa terdengar sekarang. Oke. Ya. Oke. Bang Nasrullah mungkin bisa Malam, kasih. Prof Gayus. Selamat sore Pak Teguh. Nah, ini sebenarnya dengan satu orang Prof Gayus sudah terjawab semua ini. Ya juga. Iya, tapi kami ingin minta perspektif dari pakar hukum pidana Bang Nasrullah. Ya, Bang Nasrullah kalau saya mungkin. isi. Iya, baik. Saya ke Bang Nasrullah. Bang Nasrullah, kalau Anda sendiri setelah mengikuti rangkaian kasus ini dan kemarin sudah selesai PK dari 6 terpidana, apa catatan Anda tentang kasus Vina ini? Ya, gini. Karena saya sebagai akademisi, sebaiknya saya tidak berkomentar karena perkaranya belum putus di tingkat PK Mahkamah Agung. Nanti saya khawatirnya saya untuk menjaga sebuah independensi dari hakim dalam memutus perkara, tidak terjebak kepada opini-opini salah tidaknya. Tetapi yang penting, saya boleh berkomentar dari sisi proses yang dilakukan itu harus benar. Tidak boleh ada proses-proses
yang menyalahi hukum acara. Nah, dalam kaitan itu saya selalu berpikir bahwa prosesnya ini sudah dilakukan dengan maksimum oleh Pengadilan Negeri Cirebon. Jarang loh dalam perkara PK, hakim yang memeriksa di tingkat pertama perkara PK itu turun melakukan sidang setempat ke lokasi. Nah, ini menunjukkan bahwa tingkat keseriusan dari hakim itu untuk kasus Vina ini luar biasa. Nah, tinggal sekarang setelah penyelesaian sidang-sidang di tingkat pertama, maka yang dilakukan lebih lanjut adalah pengiriman berkas ke Mahkamah Agung. Setelah dilakukan pengiriman berkas ke Mahkamah Agung, ini sebenarnya setelah sampai di Mahkamah Agung, Pak Gayus yang paling tepat menjelaskan. Setelah mendapat nomor perkara dari Kamar Pidana di Mahkamah Agung, ditunjuk hakim yang menangani perkara, hakim yang akan menangani perkara PK ini. Hal yang harus dicatat adalah, maaf saya terlambat masuk tadi sehingga saya tidak tahu apa yang sudah diterangkan oleh Pak Gayus. Hakim-hakim yang pernah menangani perkara ini, baik pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, tidak boleh ada seorang pun menjadi anggota atau ketua majelis dalam perkara PK ini. Baik. Benar-benar dia hakim yang tidak terlibat dengan perkara ini sebelumnya. Ya. Nah, sehingga diharapkan dengan demikian adanya independensi dan tidak tercemarnya hakim dengan opini-opini yang sudah terbentuk sekarang atau hanya sekedar terjebak pada dalam rangka mempertahankan putusan sebelumnya. Nah, saya melihat dalam kasus ini, ya, ini tentu sekali lagi jika benar ada, ya, itu harus dicari kebenarannya, Pak Kapolri. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Pak Gayus Lumbun. Pak Gayus, kalau kemudian kita membahas soal bagaimana perjalanan PK ini, kemarin 11 hari kita menyaksikan jalannya PK, disiarkan di beberapa stasiun televisi nasional. Kemudian kita memperdebatkan antara melihat, menyaksikan, mendengar langsung kesaksian dari saksi fakta maupun ahli, versus membaca berita acara dan hanya membaca catatan pendapat hakim. Kira-kira apakah Hakim Agung nanti kemudian akan bisa mendapatkan rasa atau memutuskan atau berkeyakinan mana yang benar? Ada syarat formel, artinya aturan-aturan yang ditentukan bagaimana PK ini bisa diperiksa oleh Majelis Hakim Agung. Diawali dengan bagaimana di pengadaan awal ini diperiksa. Baru 30 hari waktunya. Tadi saya mengulang, pakar hukum yang juga dosen di Universitas Indonesia, Pak Teguh Nasarudin, sudah tepat sekali. Sama dengan saya pengalaman. Kalau saya pengalaman beliau ini yang membentuk kami ini menjadi hakim, ya, karena dari awalnya dari kampus, ya, kami kan orang kampus semua tadinya. Nah, itu memang hakimnya tidak boleh sama sekali sama, tetapi JPU-nya boleh. JPU boleh, JPU yang sama atau ditambah yang baru tidak masalah. Yang tidak boleh hakim. Waktunya 30 hari, harus sampai ke MA. Di MA tidak langsung dari kepaniteraan, tidak langsung ke hakim, tapi ada tim, namanya tim penelaah. Layakkah ini diperiksa oleh Hakim Agung yang membidangi ini, yang ditunjuk oleh pimpinan Mahkamah Agung, dan sekaligus baru perkara itu diserahkan apabila sudah layak. Artinya tim kelayakan namanya. Nah, itu kemudian Hakim Agung akan memeriksa dari awal. Intinya Hakim Agung apa yang sudah dilakukan adalah kebenaran material dari ajuan PK tersebut. Nah, kalau perkara ini saya saksikan bahkan ada ke TKP ini sudah sangat lengkap. Ya. Ini kan hanya menggunakan satu bagian dari ketentuan PK, yaitu area novum, yang apabila dulu temuan ini telah digunakan, maka
bisa jadi tersangka tidak akan dihukum. Ini inti dari novum. Maka novum ini dapat diajukan dan diperiksa kembali. Nah, bagaimana hakim periksa? Tentu kembali harus pada kebenaran material yang saat sekarang ditemukan. Itu inti. Baik, Pak Gayus, tapi nanti kalau misalnya kemudian ketika Hakim Agung memeriksa berkas, kemudian dirasa ada yang kurang atau dirasa ada yang kurang logis, apakah ada mekanisme Hakim Agung untuk meminta tambahan penjelasan, misalnya mungkin dari jaksa atau dari hakim yang bertugas di sidang PK? Secara aturan dan praktek saya tidak pernah ya. PK itu diterima dan PK-nya boleh 1 kali menurut KUHP, menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, menurut Undang-Undang MA. Walaupun MK pernah memutuskan demi keadilan boleh lebih dari 1 kali, tapi tidak disebut berapa kali karena MK tidak punya hak untuk membuat norma baru. Tapi artinya hanya boleh 1 kali. Mahkamah Agung menyikapi dengan itu kan yang diuji dari KUHP. Tapi undang-undang lain yang mewajibkan Mahkamah Agung seperti Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman 48 2009, termasuk Undang-Undang Mahkamah Agung 3 2000 berapa saya lupa, tapi nomor 3 itu Undang-Undang Mahkamah Agung itu memang hanya boleh 1 kali untuk pidana. Kalau perdata ada SK KMA yang boleh lebih dari 2 kali, malah 3 kali pengalaman kami untuk misalnya KPK perdata. Tapi untuk pidana tetap 1 kali tersebut tipikor. Nah ini yang saya sampaikan. Tidak ada upaya lain atau mendatangkan ahli lagi, tidak bisa ya. Kecuali ada kekhususan ya yang diputuskan oleh Ketua Mahkamah Agung agar ini ditambah dengan apa dan sebagainya, itu kewenangan pimpinan. Baik, Pak Gayus, tapi ini kan ibaratnya semacam lari estafet ya. Jadi hakim yang memutus itu bukanlah hakim yang mendengar langsung kesaksian, tidak bisa merasakan bagaimana kesaksian ahli maupun kesaksian dari saksi fakta maupun dari terpidana maupun datang langsung ke lokasi. Itu kan ada, mungkin akan ada distorsi informasi atau distorsi rasa keadilan yang terjadi antara apa yang terjadi di ruang sidang dengan apa yang ada atau terbaca hanya di berkas berupa kata-kata. Apa yang bisa meyakinkan bahwa itu akan kemudian sama rasa keadilannya? Kalau tetap kita meragukan hasil upaya hukum luar biasa ini, itu tidak akan ada habisnya. Nanti timbul lagi yang mekanisme atau instrumen yang lain, tentunya tidak begitu. Hakim Mahkamah Agung atau Hakim Agung disebutnya itu adalah iudex juris. Artinya itu hanya penerapan hukum saja. Kalau ada upaya luar biasa, itu di samping penerapan hukumnya, juga fakta-fakta yang ditemukan secara kebaruan. Sehingga kalau itu ditemukan pada masa sidang sebelumnya, mungkin akan berubah putusannya. Itu intinya. Jadi kami tentu percaya kepada beberapa tingkatan tadi, Hakim PN, waktunya cukup banyak, 30 hari. Kemudian ada seleksi awal administrasi, disebut sebagai bagaimana tim yang akan seleksi ulang secara administratif itu sudah cukup. Nah, yuridisnya dan fakta yuridis itulah yang disikapi oleh Hakim PK. Oke, saya ke Bang Nasrullah. Bang Nasrullah, ini artinya kalau mendengar penjelasan dari Pak Gayus, memang di titik ini sudah harus pasrah bahwa apa yang disajikan pada persidangan PK, ya itulah yang kemudian nanti akan diinterpretasikan oleh Hakim Agung yang memutus PK ini. Begitu ya kira-kira Bang Nasrullah? Ya, jadi gini, saya jawab dulu bahwa tadi kan ketika saya mengatakan bahwa ini hakimnya tidak boleh sama terhadap yang menangani perkara di tingkat sebelumnya. Ya. Namun ini kan kalau nggak salah ada 6 perkara PK. Ya. Nah, terhadap ke-6 perkara PK ini saya beranggapan sebaiknya dan selayaknya ditangani oleh majelis hakim yang sama. Sehingga tidak ada disparitas putusan antara satu dengan yang lain. Itu nanti akan menimbulkan persoalan di dalam masyarakat. Bahkan akan timbul persoalan hukum baru. Ketika yang satu dirugikan lebih berat atau lebih ringan daripada yang lain, maka di pasal 263 KUHP ayat 3 kalau saya nggak salah, huruf C kalau nggak salah, itu salah satu alasan PK adalah adanya putusan yang bertentangan satu dengan yang lain. Nah itu bisa diajukan PK lagi nanti di situ. Maka sebaiknya
diadili oleh majelis yang sama. Itu Iya. satu. Yang kedua, terkait apakah bisa diajukan PK lagi. Jika sudah ada putusan PK, makna lain adalah apakah boleh diajukan PK berkali-kali. Nah, di dalam KUHP kita memang disebutkan KUHP yang sudah ada sekarang, PK hanya bisa diajukan 1 kali. Namun, begitu ada putusan MK mempunyai landasan berpikirnya begini, orang untuk mencari keadilan tidak boleh dibendung untuk sekali, 2 kali, selama itu ada potensi dia memperoleh keadilan, dia tetap diberikan kesempatan. Nah, pendapat putusan MK tersebut membuat kami yang menyusun RUU KUHP yang baru ini menjadi bingung. Ini gimana kita aturnya ini? Ya, adalah perdebatan. Sampai kemudian saya sendiri berpendapat begini, ya. Mungkin agak sedikit berbeda dengan Prof. Gayus, bahwa kalau PK itu diajukan lagi dengan bukti yang sama, ya, alasan yang sama persis, itu sebaiknya tidak boleh ada PK berkali-kali, nanti ada putusan yang saling berbeda. Baik. Tapi kalau PK itu diajukan dengan bukti yang baru, ini kan sudah ada putusan PK, tiba-tiba ketemu bukti baru nanti, ya, setelah ada putusan ada lagi bukti baru yang sangat kuat misalnya, ya, itu demi keadilan, demi kebenaran, itu sebaiknya PK itu dibuka peluangnya oleh Mahkamah Agung. Baik. Jangan dikesampingkan, karena ada persoalan keadilan, kemanusiaan orang, label yang melekat pada orang itu, narapidana, dia melakukan kejahatan. Siapa tahu dengan PK ini bisa bersih namanya. Nah, dalam konteks itu saya berpikir, selama bukti baru itu memang benar-benar baru, setelah ada putusan PK yang sekarang ini, ditemukan bukti baru lagi, sebaiknya diterima. Nah, kemudian kembali ke pertanyaan dan pernyataan Anda tadi, Pak Nasrullah, ini gimana ini? Kan hakim pengadilan tingkat pertama yang tahu, mendengar langsung. Sedangkan hakim Mahkamah Agung kan, hakim PK kan di tingkat Mahkamah Agung kan tidak mendengar langsung. Iya. Ya, dia hanya mencari dari dokumen. Nah, inilah salah satu kritik kami para akademisi, termasuk tim penyusun RUU KUHP, sebaiknya hakim Mahkamah Agung, baik tingkat kasasi maupun PK, termasuk kita tidak sebut hakim banding, ya, hanya kasasi yang tugasnya menguji juris, sebaiknya mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh pertimbangan hukum dari majelis hakim tingkat pertama yang dia terlibat langsung, mendengar langsung, memahami langsung. Sedangkan hakim juris tingkat Mahkamah Agung, dia tidak tahu bagaimana rasa-rasa keadilan yang muncul di ruang sidang. Iya. Oleh karena itu, jangan seenaknya. Maaf Pak Gayus, sekali lagi ini saya minta maaf, tapi saya berbicara ini demi kepentingan anak bangsa kita ke depan, demi kepentingan hukum. Jangan seenaknya hakim di tingkat kasasi menaikkan hukuman dari yang diputuskan oleh hakim tingkat pertama, kecuali ada kesalahan penerapan hukum. Misalnya undang-undang korupsi, seharusnya dipakai pasal 12, ini yang dipakai pasal 11, itu ada kesalahan di dalam penerapan hukum, itu bisa diperbaiki. Tetapi peningkatan hukuman, rasa keadilan dalam menghukum, itu yang paling mengetahui rasa keadilan hukum itu adalah diskusi di ruang sidang. Jadi, nah bagaimana di tingkat ini agar diakomodir apa yang sudah ada di tingkat PN pertama itu, di PN Cirebon. Makanya saya menghimbau kepada semua majelis hakim tingkat PK benar-benar mendengar dan mempertimbangkan sebaik-baiknya putusan pendapat atau hasil rekap dari fakta persidangan yang dihimpun di tingkat pengadilan Cirebon itu, ya, di tingkat pengadilan negeri. Itu kan mereka mendengar langsung ahli-ahli, saksi-saksi yang tadi
menjelaskan, dia mendengar berita ada orang yang disiksa, di strum listrik, disuruh minum air kencing, itu juga harus dikaji. Oke, Ya. baik. Bang Nasrullah, kita akan sama-sama saksikan pernyataan salah satu pakar hukum pidana yang juga pernah mengusulkan hal yang sama, bagaimana agar hakim yang memutus PK itu terlibat langsung dalam persidangan PK, agar kemudian rasa keadilan itu memang benar-benar didapat sama seperti di ruang sidang. Kita akan simak bersama-sama. Perlu juga kita pikirkan dalam KUHP yang akan datang bahwa pemeriksaan terhadap PK ini sebaiknya langsung dilakukan oleh majelis hakim di Mahkamah Agung yang memeriksa PK. Setidak-tidaknya terhadap perkara-perkara yang mendapat perhatian yang begitu banyak dalam masyarakat. Kalau nggak mungkin juga bisa seluruhnya. Saya mengusulkan itu melihat bagaimana pentingnya rasa, feeling untuk mewujudkan keyakinan benar atau tidaknya nanti. Dari keyakinan itulah akan lahir nanti kebenaran material. Nah, kalau dia tidak bisa melihat, tentu akan berbeda. Ketika kita melihat dengan ketika kita hanya membaca suatu berkas, pasti akan berbeda efeknya. Oleh karena itu, menurut saya dalam KUHP yang akan datang, perlu kita pertimbangkan. Kalau nggak semua PK diperiksa langsung oleh majelis di Mahkamah Agung, paling tidak terhadap perkara-perkara yang kontroversial yang mendapat perhatian dalam masyarakat, itu perlu kita buka. Seperti kasus Vina ini. Ya, kita langsung tanyakan ke Pak Gayus. Pak Gayus, apa komentar Anda terhadap usulan beberapa pakar hukum bahwa memang beda antara baca berkas dengan mendengar langsung ya Pak Gayus? Ya tentunya semua pakar-pakar itu kan guru-guru kami. Sebelum kami bertindak sebagai hakim itu kami kuliah dulu tentunya. Ilmu berkembang tentu itu bisa dipahami. Saya pribadi saya bisa menerima hal dengan baik. Tetapi yang ada sekarang kan aturan. Acara yang mengatur memang tidak dibolehkan itu untuk hakim yang lama ikut campur untuk memeriksa PK. Nah mari nanti melalui naskah akademik mungkin kembali ke kampus lagi bisa dimatangkan di DPR agar kami sebagai pelaksana atau saya pernah sebagai pelaksana itu bisa menggunakan dengan baik. Kalau sekarang nggak mungkin kami menyatakan mana yang benar ya, karena kalau dibolehkan berkali-kali juga tidak mungkin nanti terpidana mati narkotika misalnya itu bisa berulang-ulang, bahkan gerasi pun dibatasi sekarang ini. Tapi semua ide, semua gagasan itu tentunya lahir dari kampus ya, di mana kami dulu juga belajar. Kalau kami salah sekarang ya salahkan aja Pak Nasrullah, itu dulu guru kami, bisa jabatannya ya. Nah, jabatan-jabatan kita hormati. Baik Pak Gayus, saya ingin kembali ke bagaimana nanti Hakim Agung akan memutus PK ini. Ketika kasusnya begitu menyita perhatian publik Pak Gayus, akankah kemudian pertimbangan hakim hanya dari berkas semata atau akan ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi putusan hakim nantinya? Begini, hakim itu melihat dua sisi keadilan. Yang satu keadilan sosial dan keadilan undang-undang atau social justice dan legal justice. Yang bergerak di luar itu kami perhatikan itu. Hakim tidak boleh mengabaikan bagaimana publik berteriak, ada kekerasan lainnya, tidak boleh kami tidak melihat itu. Tetapi kami juga harus memperhatikan sebagai legal justice-nya, keadilan hukum yang mengatur. Hakim justru di tempat yang sepi seharusnya tidak mau dengar apa-apa, sehingga keadilan itu utuh, tidak terpengaruh. Di banyak perkara di banyak negara itu hakim diasingkan kan untuk perkara besar ya. Tapi biasanya soal saham, gejolak ekonomi misalnya, itu hakim ditempatkan di safe house ya, untuk tidak boleh baca koran. Itu contoh salah satu. Tapi saya lebih cenderung pada memperhatikan bagaimana social justice, bukan strict justice, bukan keadaan jalanan, tapi keadaan sosial itu perlu diperhatikan. Tapi kita lebih utamakan kepada bagaimana legal justice itu mengatur. Oke, tidak kacamata kuda hanya membaca berkas berarti ya Pak Gayus? Tidak mendengar publik saja. Iya. Oke, baik. Fakta bahwa PK ini kemudian membuka bobroknya sistem peradilan di tingkat pertama, di tingkat pengadilan negeri, kemudian pengadilan tinggi dan juga kasasi yang bisa kemudian dikatakan sama-sama tidak telitinya. Bagaimana kemudian kita bisa berharap bahwa Hakim Agung nanti akan tidak bias ketika memutus ini, karena kemudian pasti akan ada konsekuensi lanjutan ketika PK ini dikabulkan misalnya? Sebagai Hakim Agung itu kami
dipersyarat dengan sangat berat ya. Harus 20 tahun berpengalaman di bidang hukum. Itu yang pertama. Di HMPN yang menyidangkan semula itu kan mungkin baru beberapa tahun lah. Kalau enggak tentu dia sudah ini. Kami 20 tahun harus saya sebagai non karier itu sangat ketat sekali untuk kami bisa lolos. Artinya apa? Kami harus terdiri dari orang-orang yang betul-betul harus bisa memahami semua keadaan. Hakim itu di tengah. Ketika hakim ini tidak tegas, nanti kami juga akan lemah untuk semua dibebaskan. Itu juga satu hal yang perlu kita perhatikan. Kita terlalu represif, dianggap hakim tidak memandang keadilan yang lebih luas lagi. Jadi hakim harus mandiri bagi saya, harus independen, tidak terpengaruh oleh suara apapun, termasuk suara masyarakat, tapi juga harus melihat masyarakat dan kebenarannya. Jadi tidak mudah menjadi hakim, oleh karena itu memang tidak mudah juga lolos sebagai hakim agung sampai hari ini. Oke. Kita akan bahas nanti di segmen selanjutnya mengapa butuh waktu yang begitu lama untuk memutuskan PK ini. Nanti di segmen selanjutnya pemirsa tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya ke Bang Nasrullah sekarang. Bang Nasrullah, kalau Anda melihatnya, apa komentar Anda bahwa PK ini sebenarnya membuka borok dari institusi penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, kemudian kehakiman, dan di tingkat kehakiman kita bisa melihat bagaimana ada kesinambungan antara pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan tingkat kasasi yang kemudian hari ini akan diputus oleh Hakim Agung. Akan seberapa netralnya kita bisa berharap bahwa hakim itu bisa memutus ketika itu akan mengevaluasi kinerja hakim di 2016? Jadi gini, saya ingin koreksi sedikit. PK ini membuka borok, bukan PK yang membuka borok. Kasus Vina ini ya membuka borok. Tetapi satu hal bahwa hakim itu bisa keliru, hakim manusia. Banyak keputusan-keputusan hakim yang keliru, itu normal, tapi hukum sudah menyediakan sarananya untuk memperbaiki kekeliruan itu. Yang tidak boleh adalah kekeliruan sudah nyata diungkapkan, hakim bertahan dan mempertahankan putusan itu demi menjaga korps atau marwah hakim. Itu yang tidak boleh. Dan itu mungkin ya Bang Nasrullah? Mungkin terjadi. Dan fakta selama ini Hakim Agung tidak bertindak seperti itu. Hakim Agung banyak sekali melakukan koreksi terhadap putusan-putusan PN banding. Bahkan seseorang misalnya di tingkat banding dihukum, PN dihukum, banding dihukum, tingkat kasasi dihukum, di PK bisa dibebaskan orang itu. Baik. Karena ini masuk rasa keadilan satu. Yang kedua, saya ingin sedikit mengomentari saran Pak Ahyar Salmi tadi, yang memberikan saran sebaiknya ke depan di dalam RUU KUHP yang baru, Hakim Agung yang menangani perkara PK itu langsung memeriksa sendiri perkara itu di tingkat PN, waktu bukti-bukti baru diajukan. Saya berpikir pemikiran beliau itu didasarkan kepada itikat baik, tapi operasionalnya tidak mungkin itu dilakukan. Coba Anda bayangkan kalau case-nya terjadi di Papua misalnya, di Irian. Anda bayangkan Hakim Agung harus turun ke sana, meledak perkara di Mahkamah Agung, nggak akan selesai. Makanya dibuat mekanisme seperti tadi, yang akan memutuskan tetap Hakim Agung, tapi hasil pemeriksaan fakta persidangan itu, fakta persidangan harus diungkapkan secara lengkap di dalam fakta persidangan yang dibuat oleh panitera nanti, yang dikoreksi oleh hakim yang mengadili tingkat pertama. Nah, kemudian terkait tadi yang dibilang Pak Gayus bahwa kalau PK dikasih kesempatan lebih dari satu kali, maka akan menyebabkan timbul persoalan kasus-kasus narkoba nanti setiap mau dieksekusi mati PK lagi. Nah, saya bisa memahami juga pendapat Pak Gayus itu, tetapi ada mekanisme yang harus menyelesaikan antara satu kali atau boleh lebih dari satu kali. Syaratnya adalah dalam pasal itu harus diterjunkan PK pada dasar diajukan satu kali. Kecuali dalam hal terpidana dapat mengajukan bukti
yang dengan sangat signifikan, yang dengan bukti tersebut dapat diperkirakan dianya akan diputuskan bebas di tingkat PK. Nah, kalau ada bukti yang seperti itu, kemudian hak untuk PK itu kita tebas, maka saya jadi sependapat dengan pemikiran MK. Orang mencari kebenaran dan keadilan tidak boleh karena ada sebuah sistem yang mengatakan hanya boleh satu kali. Oleh karena itu, salah tidak salah kamu, karena sistemnya hanya satu kali, kamu harus terima label kamu sebagai narapidana pelaku kejahatan. Itu namanya hukum juga tidak adil. Baik. Hukum yang tidak berkeadilan hanya melihat kepentingan hukum. Jadi saya sependapat dengan yang disampaikan oleh Pak Gayus tadi, bahwa hukum itu harus melihat bagaimana adil secara hukum dan adil juga secara kebenarannya. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Pak Gayus untuk membahas kalau dari kacamata publik melihat bagaimana putusan PK ini, mengapa butuh waktu lama sekali, Pak Gayus? Saya memperhatikan sekali apa yang disampaikan oleh pakar yang juga dosen. Anak saya juga nih, anak saya hakim, kemudian sekarang itu idola anak saya, Pak Nasrullah ini, sudah saya anggap sesuatu yang disampaikan saya ringkas sebagai transparansi. Bagaimana sidang PK nanti di Mahkamah harus transparan. Kalau bisa seperti DPN gitu. Biarkan hakim yang memeriksa tadi secara terbuka, termasuk kalau ada dissenting opinion-nya di sebelah mana. Ini sangat tepat dari yang saya tangkap dari Pak Nasrullah tadi adalah bagaimana transparansi ini terjadi sehingga perlu hakim PN misalnya itu kan transparansi saja. Hakim hampir semuanya punya pengetahuan yang sama dengan pendidikan yang sama. Jadi saya pikir itu sudah tepat kalau itu bentuk transparansi. Kemudian banyak keputusan hakim yang salah. Bahkan kalau kita bicara hakim agung sekalipun juga ada yang tersangka hari ini. Ada 2 paling tidak yang agak janggal hakim agung saya tersangka yang akan diadili oleh juniornya di PN dan PT tapi terjadi. Nah ini juga bagian dari akademisi karena bagaimanapun apa sebagian Pak Nasrullah itu kan akan menjadi naskah akademik gitu sebenarnya diajukan kemudian menjadi pegangan kami untuk melaksanakan. Saya pikir dalam sesi seperti hari ini dialog publik ini akan menambah masyarakat tahu bahwa memang ya hakim hanya melaksanakan dengan apa yang menjadi dasar undang-undang yang harus digunakan. Kemudian tugas dari akademisi memang bagaimana membuat barunya keadilan itu, sehingga keadilan ini lebih jelas dirasakan oleh masyarakat. Baik, soal waktu Pak Gayus, kalau mantan Kabar Eskrim Susno Duaji mengatakan seharusnya seminggu saja sudah bisa diberikan putusan, tidak perlu menunggu sampai 3 bulan. Ya tergantung majelisnya, tapi pengalaman saya itu kami kan harus berulang-ulang memutar lagi putaran pertama, putaran kedua untuk mempertemukan sebuah stratemat ya jenis sanksi yang tepat. Itu kalau seminggu agak, nanti kalau kami cepat nanti ada kecurigaan kok cepat sekali. Nah, masyarakat tidak pernah puas dengan apapun yang menjadi putusan pengadilan, tapi ya tentu harus dengan sangat bijak untuk memikirkan itu. Kalau seminggu bagaimana kami bacanya? Bagaimana kami, ini baru lagi, ini kan novum, bukannya perkara yang baru, tapi perkara sudah sekian lama dan ada bukti yang baru yang dapat pertimbangkan. Memerlukan waktu yang cukup, tetapi memang tidak ada standarisasi atau ketentuan harus sekian hari. Tapi rata-rata yang saya alami adalah sebulan. Itu sudah tercepat. Oke, kalau sebulan sebenarnya untuk PK Saka Tatal di 30 Agustus, hari ini sudah 30 September, harusnya sudah menemui titik munculnya akan ada putusan ya Pak Gayus? Nah, ini sebentar dulu ini. Yang dimaksudkan oleh kamu itu putusan di tingkat PK-nya nanti di Mahkamah Agung atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cirebon yang dibilang cukup seminggu. Kalau pemeriksaan di Pengadilan Negeri Cirebon panjang sampai 30 hari belum selesai, ya karena banyaknya saksi-saksi yang diajukan. Kan dilakukan pemeriksaan setempat, kemudian menentukan jadwal pemeriksaan, ya memang butuh waktu. Tapi kalau di Mahkamah Agung dituntut seminggu, berarti kita meminta hakim ceroboh. Hakim harus teliti pemeriksaannya itu. Jadi berkasnya kan nanti dikirim satu ke sana. Dibaca secara bergilir dari masing-masing anggota, dia memberikan pendapat,
kemudian dia sampai nanti ke ketua majelis memberikan pendapat. Nah, nanti baru mereka bermusyawarah. Kalau saya rasa seminggu sampai di sana, kita telah menempatkan hakim tidak perlu terlalu teliti, yang penting gelebak-gelebuk. Ya. Baik. Saya nggak sependapat. Tetap butuh waktu berarti ya, Bang Nasrullah. Bang Nasrullah, audionya tidak terdengar. Ya, silakan. Silakan Pak Nasrullah. Gimana? Saya nggak dengar. Tadi sempat terputus, Bang Nasrullah, bisa diulangi lagi mungkin. Oh, jadi gini, kalau saya berpendapat, kalau yang diperiksa di tingkat pengadilan negeri, ya Cirebon, makan waktu sebulan itu karena keadaannya. Baik. Adanya banyak saksi yang diajukan, banyak ahli yang diajukan, harus diperiksa secara maraton, dan banyak PK yang dibuat, 6 PK kalau nggak salah. Iya. Ya wajar itu makan waktu sebulan lebih, itu pun sudah cepat menurut saya. Ya, tetapi kalau yang Anda maksudkan di hakim tingkat kasasi diangkat PK nanti di Mahkamah Agung, ya saya berharap menggunakan adagium lebih cepat lebih baik. Ya, jangan lama-lama, tetapi juga jangan dibikin buru-buru, nanti mereka tidak teliti. Misal seminggu harus putus. Nah, itu mereka dipaksa buru-buru dan itu tidak akan teliti. Karena apa? Berkas itu harus dibaca secara bergiliran. Oke. Ya, secara bergiliran. Memangnya satu hari satu orang hakim bisa selesai memeriksa berkas semua dari pagi sampai sore. Kekuatan manusia berapa halaman kita bisa baca dengan teliti per hari. Nah, itu mungkin saja di satu orang hakim itu bisa makan 2-3 hari membaca berkas, baru bergilir ke hakim-hakim lainnya. Jadi saya sependapat harus menggunakan prinsip lebih cepat lebih baik, tapi jangan sampai karena mengejar waktu yang dipercepat-cepat segala macam, nanti putusannya teredor. Yang menyebabkan rasa keadilan terzalimi lagi. Gitu. Iya, Bang Nasrullah, tapi kalau kemudian kita kembali ke pembicaraan kita di awal tadi bahwa Hakim Agung yang akan menangani PK ini adalah hakim yang sama untuk semua berkas PK yang diajukan, artinya untuk berkas pertama yang nanti kemudian kita ketahui hasilnya akan bisa menjadi harapan bahwa kira-kira berkas selanjutnya akan mirip hasil PK-nya begitu ya, putusan PK-nya. Kalau misalnya dikabulkan untuk berkas pertama, berkas selanjutnya kira-kira akan dikabulkan juga begitu? Selama permasalahan dan keterlibatan pihak, jadi kan gini, kan semua mengajukan PK. Iya. Ya. Menjadi pertanyaan sekarang, misalnya ada A, B, C, D, E, F. Apakah A, B, C, D, E, F itu semua perannya sama, atau mereka juga bisa punya peran yang berbeda-beda? Ada yang benar-benar pelaku, mungkin. Ada yang sebenarnya ditarik-tarik. Nah, itu kita berharap tidak ada disparitas rasa keadilan terhadap orang yang perannya sama. Ya, bisa saja 6 orang itu perannya berbeda-beda. Bisa juga yang sama perannya. Terhadap orang yang perannya sama, harus ada putusan yang adil. Jangan ada disparitas. Baik, saya ke Pak Gayus. Pak Gayus, bagaimana kemudian hakim nanti akan menyusun daftar prioritas kasus yang harus diselesaikan? Kita ingin tahu karena kemudian kita membayangkan mungkin load kerja Hakim Agung juga akan banyak di luar kasus ini. Kira-kira seperti apa kemudian mereka menyusun kasus yang mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu? Ya tadi, kalau memang dengan kuatnya arus masyarakat untuk mempersoalkan sebuah perkara, tentunya itu akan menjadi prioritas. Dan harus diketahui bahwa PK itu masih terdiri salah satunya ada pimpinan Mahkamah Agung. Bisa ketua, bisa wakil ketua. Itu tadi dipertanyakan bagaimana kualitas dari PK itu, apakah perlu mendatangkan hakim yang semula mengadili, entah di PN, entah di PT, tapi itu usulan yang bagi saya tidak terlampau mempengaruhi kualitasnya. Di kejaksaan pun demikian. Yang memutus rencana tuntutan, terentut, itu bukan JPU yang sidang di pengadilan. Tentu di tingkat di atasnya itu yang Kejati biasanya itu yang
mengajukan tuntutan ya, bukan dakwaan, tuntutan itu harus dari jenjang yang lebih atas. Tetapi bagi saya bukan itu ukurannya, tapi tadi saya mendapat pelajaran bagus dari Pak Tengku Nasrullah itu adalah transparansi. Harus transparan. Dan MA sudah mencoba untuk menentukan memang yang bersidang itu pimpinan salah satunya. Baik. Di sidang PK. Oke. Pak Gayus, nanti kalau kemudian hasilnya sudah diketahui, kira-kira mekanismenya seperti apa kemudian publik bisa mengetahui putusan dari PK terpidana ini? Dalam 24 jam harus masuk ke websitenya Mahkamah Agung. Amarnya saja. Kelengkapan pertimbangan hakim, bagaimana hakim menyikapi sebuah novum. Ini kan novum kalau sekarang. Kelan hakim sudah lewat, waktunya telat, tidak bisa lagi. Kemudian kelan hakim. Kemudian yang kedua, masalah perbedaan teori maupun putusan yang sebelumnya itu sudah lewat juga waktunya 190 hari. Yang sisa hanya novum ini. Nah, bagaimana novum yang disebutkan ditemukannya bukti-bukti baru yang bersifat menentukan. Ini yang pada hakim. Dan inilah kunci daripada PK ini. Tapi saya mencontohkan hakim-hakim yang sekarang, kualitas yang sekarang, untuk perkara ini, bayangkan di tingkat pra-peradilan saja sudah dimenangkan ini sebenarnya. Perkara ini, kalau kita ingat, hakim tunggal itu berani menempuh satu putusan seperti itu, dan ini satu bentuk bagaimana hakim-hakim kita saat sekarang ya sudah ada peningkatan untuk bisa dipercaya atau bagaimana kredibilitas hakim saat sekarang. Dan di MA tadi saya katakan kalau tingkat PK harus ada satu pimpinan Mahkamah Agung dalam majelis ini. Oke, Pak Gayus, apa konsekuensinya bila kemudian PK ini dikabulkan terhadap lembaga peradilan, Pak Gayus? Karena kemudian itu akan menjadi catatan bahwa pada 2016 ada banyak kehilafan, ketidaktelitian hakim yang bisakah kita minta konsekuensinya di 2024 ini? Para teoritik kita mengenal integrated criminal justice system. Berarti kalau ada yang salah, bukan cuma salah satu saja. Penyidik, penuntut umum, kemudian hakim, kemudian lapas. Lapas juga menunggu-nunggu ini bagaimana putusannya. Itu ukuran-ukuran bahwa hampir semua ini terlibat. Jadi putusan hakim akan harus diterima oleh semuanya. Kemudian oleh MA, putusan itu disampaikan pada pengadilan asal Cirebon kalau ini. Dikembali ke sana dan di sana sudah akan segera dilaksanakan. Tapi amar ya atau extra vonis disebutnya itu 24 jam setelah vonis itu diputuskan sudah dimuat tolak atau kabul. Dan sebagai catatan di PK tidak ada menambah hukuman. PK itu tidak pernah boleh menambah hukuman. Dia boleh meringankan bahkan membebaskan, tapi tidak boleh menambah. Baik. Pak Gayus, kalau kita kemudian mendengar kemarin kesaksian dari salah satu saksi fakta, kuasa hukum dari Saka Tatal dan juga Sudirman mengungkap ada 2 hakim yang melakukan intimidasi pada persidangan di 2016, bahkan menyebut namanya, ada Hakim Etik dan Hakim Jafarudin. Apa yang kira-kira akan terjadi terhadap keduanya ketika kemudian misalnya PK ini dikabulkan? Secara aturan, seperaturan atau ketentuan, silakan melaporkan ke Mahkamah Agung langsung ke Tuadawas, Tuada Pengawasan, akan ditindak. Kalau terbetul seperti itu, ke KY pun boleh. Sebagai pengawas internal ada perilaku yang tidak tepat. Juga bisa ke Bawas. Bawas ini lembaga MA di luar peradilan ya. Itu administrasi sifatnya. Ke Bawas boleh. Akan ada tindakan. Baik. Bang Nasrullah, pertanyaan yang sama, kira-kira apa harapan Anda konsekuensi dari kalau kemudian PK ini dikabulkan terhadap lembaga peradilan secara menyeluruh? Jadi gini, saya memperkuat tadi dalil yang dikemukakan oleh Pak Gayus bahwa di Mahkamah Agung sekarang untuk PK itu seharusnya ada salah seorang pimpinan yang terlibat dalam sidang PK. Bahkan kami, Pak Gayus, dalam RUU KUHAP sekarang, dalam draft RUU KUHAP yang kami kirim ke DPR, ya, kami menekankan bahwa untuk perkara pidana untuk PK, ya, seyogyanya diputuskan oleh pleno Mahkamah Agung, bukan hanya majelis, pleno, agar tidak kacau pertimbangan-pertimbangan. Nanti yang satu beda dengan yang lain. Jadi
pleno Mahkamah Agung. Ya. Nah, ini memang tidak mudah, akan menyebabkan seluruh hakim agung babak belur dalam membaca berkas. Kita libatkan semua itu ya, tapi ya kita demi keadilan, dengan ada pilihan lain cara untuk agar hukum kita ini menjadi lebih baik, sehingga putusan PK itu dengan putusan pleno, maka kita akan memperoleh sebuah putusan yang benar-benar bisa diuji secara akademik dan bisa dilakukan eksaminasi bagaimanapun dia benar, setidaknya mendekati kebenaran. Itu satu. Yang kedua, ya memang ada pengawasan internal dan eksternal ya. Terkait materi putusan, ya ada mekanisme pengawasan vertikal dari bawah, dari tingkat PN ke banding, kasasi, PK. Tapi juga ada mekanisme pengawasan yang dilakukan eksternal oleh KY dan tapi tidak terkait terhadap materi perusahaan, itu berhubungan dengan perilaku hakim di dalam penanganan perkara. Tadi yang disampaikan bahwa itu lebih kepada perilaku hakim mengeluarkan statement-statement atau dia melakukan intimidasi katanya. Tentu ini KY pun harus bergerak, Mahkamah Agung pun harus bergerak. Namun jangan sampai antara KY dan Mahkamah Agung putusan terhadap perilaku itu yang satu berbeda dengan yang lain. Iya. Padahal dua-dua lembaga negara yang dibentuk oleh negara, bahwa itu dikoordinasikan dengan baik ya, karena kita tidak mau lagi melihat drama-drama dalam perkara perilaku hakim ini antara Mahkamah Agung dengan KY saling serang menyerang, tolak bertolak belakang. Ini kan sesuatu yang tidak baik dalam negara gitu ya, dalam kehidupan bernegara, apalagi di dalam bidang hukum. Nah, kemudian saya selalu berpikir yang disampaikan oleh Pak Gayus ini tadi, ini ada tren ke arah perbaikan, ya, ke arah yang lebih baik. Tetapi tren ini harus dikawal dan dijaga. Jangan sampai tren ini nanti pada titik tertentu kita ketika lalai mengawal turun lagi grafiknya. Ini tren naik ke arah keperbaikan ini harus terus dikawal menjadi lebih baik. Kalau bisa tren kenaikan ini harus signifikan, cepat. Tapi kalaupun tidak cepat, harus ada arah perubahan yang konstan untuk ke arah perbaikan. Baik. Jangan kayak begini. Salah satu permasalahan negara ini, apapun kita mau bilang, masalah perpolitikan juga tidak terlepas dari tidak tegasnya penegakan hukum. Baik. Di semua lembaga penegak, di semua lembaga penegak hukum dan di semua lembaga peradilan, tidak beraninya hukum ditegakkan dengan tidak pandang bulu. Iya. Jadi kadang-kadang kita melihat fakta penegakan hukum itu, ya masyarakat sering mengatakan tajam ke bawah tumpul ke atas. Kalau saya bilang kadang-kadang tajam ke kiri tumpul ke kanan. Bagaimana tuh Bang Nasrullah, kanan kiri itu apa? Ya udahlah, Anda tahulah tafsirnya. Jangan jebak saya untuk menjadi tersangka, nanti saya takut ini. Kalau Pak Gayus masih ada di Mahkamah Agung, saya masih ada tempat mengadu Pak Gayus. Ini sekarang Pak Gayus nggak ada lagi di Mahkamah Agung. Baik. Saya jadi penulis saya nanti. Baik. Bang Nasrullah, Pak Gayus, terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Kita sama-sama kawal bagaimana kasus ini, meskipun sudah dilimpahkan, tetapi kita akan sama-sama menantikan bagaimana putusan Hakim Agung untuk PK terpidana kasus Vina. Sekali lagi terima kasih Pak Gayus dan Bang Nasrullah. Dan pemirsa, tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali sesaat lagi.